Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Kang Sabar. Hari ini seperti hari biasanya ya sobat, ini saya jualan tahu crispy di depan rumah. Ya, ini saya siram tahunya ya yang akan digoreng agar tahunya terlumuri oleh adonan. Ini bisa juga direndam ya sobat semuanya. Ini fungsinya dilumuri dengan adonan. Ini nanti jika tahunya kering, nanti adonannya akan lebih mudah menempel di tahu ya, itu sobat fungsinya. Oke, ini langsung aja kita goreng. Pastikan suhunya panas seperti ini ya. Nah, ini kalau minyaknya cukup, suhunya juga panas, nanti sebentar lagi akan langsung mengambang ya. Jadi tahunya tidak gosong. Biasanya kalau gosong itu karena minyaknya belum panas, lalu tahunya dimasukkan ya, karena tekstur tahu sendiri itu agak berat, jadi tahunya akan menempel di lambung wajan dan itu akan membuat tahu menjadi gosong gitu sobat ya. Jadi pastikan minyaknya harus panas dahulu. Ini langsung mengambang ya sobat semuanya. Ini kita tunggu sampai kering ya sobat. Ini pastikan jarak antara tahu nanti rapat ya, biar nanti kalau disiram adonannya bisa nempel. Kalau jarak tahunya terlalu renggang, nanti adonannya bisa berlarian ya, antara tahu dan adonan berlarian malah nggak nempel-nempel gitu ya. Kalaupun nempel biasanya akan gumpal gitu ya. Yang berikutnya buat sobat semuanya ya, ini penting sekali, tingkat kekentalan adonannya. Ini biasa yang baru pemula ya membuat tahu crispy atau praktek, itu biasanya nggak bisa mengukur seberapa kental adonan yang akan dibuat. Biasanya kalau saya itu ya 1 liter air itu ya sekitar 12 SDM atau sendok makan tepung yang sudah diracik gitu ya. Juga ada yang komentar, tahunya kok kurang asin mas ya, atau mungkin masih hambar ya. Ya karena ini nanti kan masih di balado gitu ya. Nanti kalau terlalu gurih, terlalu asin, nanti ditambah balado, pastinya akan over ya rasanya. Jadi memang resep yang saya berikan itu tidak terlalu asin gitu ya, cukup gurih saja gitu. Karena untuk membuat gurih itu kuncinya di mix seasoningnya ya. Buat sobat semuanya yang bertanya mix seasoning itu apa, bisa lihat video saya yang lalu cara membuat mix seasoning untuk bumbu tahu crispy gitu ya. Untuk membuat tahu crispy agar jadi itu yang paling penting itu sebenarnya tekniknya ya sobat semuanya. Kalau tekniknya benar, Anda pakai tahu apa saja pasti berhasil juga gitu ya. Atau mungkin pakai resep dengan komposisi tepung bagaimanapun, mungkin saya rasa tetap jadi gitu ya sobat semuanya. Nah, ini sudah lumayan kering ya. Sebentar lagi ini akan kita siram dengan tepung atau adonan yang sudah saya buat tadi. Kalau saya sendiri itu membuat adonan itu tidak banyak-banyak ya, karena adonan atau tepung kering yang sudah diberi air ya, itu kalau sudah diberi air itu tidak bisa tahan lama ya. Maksimal 1 hari itu harus dibuang gitu ya sobat ya. Jadi pastikan itu nggak usah buat banyak-banyak ya. Kalau jualannya masih baru ya buat sedikit saja gitu loh. Kalau banyak-banyak, wah nanti kalau nyisa ya pastinya dibuang gitu sobat semuanya ya. Ini pastikan diaduk dulu adonannya. Ini suhunya harus tepat gitu ya sobat semuanya ya. Ini kalau suhunya tepat ya berbuih seperti itu ya. Ini berbuih. Kalau terlalu dingin nanti buihnya kurang banyak. Kalau terlalu panas nanti muncrat gitu ya. Jadi pastikan suhunya yang pas gitu. Kalau untuk tahu crispy itu biasanya apinya cenderung besar sebenarnya. Tapi buat sobat semuanya harus bisa mengamati ya. Mungkin nanti dari pengalaman untuk mengetahui suhunya itu bisa diprediksi atau dirasakan sendiri ya. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Kalau saya sendiri itu biasanya bisa 4 gorengan ya. Biasa 4, maksudnya bukan 4 goreng, 4 siraman maksudnya ya. Kalau dirasa crispy-nya kurang banyak, nanti bisa ditambah lagi siramannya.
Untuk menunggu siraman yang berikutnya itu tidak perlu sampai kering gitu ya, lalu baru disiram lagi. Pokoknya itu kalau dipandang, dilihat adonannya sudah pada nempel, ya bisa disiram ke siraman berikutnya ya. Karena kalau terlalu lama menunggu untuk siraman kedua, ketiga, nanti efeknya tahunya akan gosong ya di wajahnya, agak gelap warnanya, jadi kurang cantik. Biar bisa lebih cantik biasanya itu dikasih kunyit ya, tapi saya sendiri tidak memberi kunyit karena tahu yang saya gunakan ini saya rasa sudah cukup lumayan cantik warnanya ya. Ini saya goreng itu sekitar 18 tahu sebenarnya, tapi saya potong jadi 6 ya, 8 kali 6 ya, itu hasilnya bisa dilihat sendiri. Tahunya harganya Rp500, kalau dijual nanti bisa jadi uang 2.000. Banyak sekali ya, 3 kali lipat lebih nih, 3 kali lipat. Nah, ini satu bijinya 500-an. Ini sobat semuanya, per bijinya cuma 500-an. Kalau di jualan saya di kolam renang Sendang Jaya Tirta Ngronggot, itu para pembelinya bisa ambil sendiri ya bumbunya. Ya namanya pembeli itu biasanya ada yang ambil bumbu banyak banget ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau berlebihan ya bisa tekor ini. Ya ini tinggal nunggu kering sobat semuanya ya. Ini sebenarnya kalau mungkin Anda semuanya kurang merasa crispy-nya kurang banyak, siram aja lagi gitu ya sampai crispy-nya tebel. Kemarin ada yang WA saya katanya tahunya kalau sudah mungkin 3 jam sudah lembek gitu ya, maksudnya kurang crispy. Sebenarnya itu tahu crispy mana saja, atau mungkin Anda melihat di YouTube, kalau tahu itu sudah lama pasti akan jadi melempem gitu ya. Jadi ada beberapa tips dan cara agar membuat tahu crispy lebih lama renyahnya ya. Next atau video berikutnya saya akan memberi tips agar tahu crispy yang Anda goreng itu menjadi lebih renyah dalam tempo waktu yang lama. Ini sobat semuanya ya tahunya. Buat sobat semuanya yang bertanya apakah ada bumbu rahasia ya, saya pastikan ini tidak ada resep yang saya tutupi ya, karena apa ya, saya suka berbagi. Jadi sebenarnya resepnya ya ini jualan saya. Alhamdulillah saya sudah berjualan sudah 3 tahun lebih ya, tapi alhamdulillah ini berjalan lancar-lancar saja. Saya cukup jualan di depan rumah. Ya, ini sobat semuanya sudah hampir kering ya, tinggal ditiriskan. Buat sobat semuanya, kalau sudah matang seperti ini jangan langsung dimasukkan etalase ya. Ini mungkin salah satu tips agar tahu crispy yang Anda goreng itu menjadi lebih awet. Itu kalau dalam keadaan panas ya jangan dimasukkan etalase, karena kalau kurang sirkulasi udara nantinya apa ya, akan tetap melempem gitu. Karena tahu yang masih panas itu sebenarnya masih menguap ya, sebagaimana yang kita ketahui dalamnya ini sebenarnya kan masih berupa tahu atau masih berupa basah gitu ya. Oke, gitu aja sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.